Bali dikenal dengan pulau yang memiliki budaya yang beragam dan orang-orangnya ramah. Di balik budayanya yang beragam, Bali memiliki tempat-tempat bersejarah yang terletak di berbagai penjuru daerah. Tempat-tempat bersejarah ini biasanya memiliki berbagai ciri khasnya masing-masing, mulai dari monumen nasional, taman nasional, makam pahlawan, serta beberapa patung-patung peninggalan bersejarah. Salah satu tempat bersejarah di Bali adalah Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Monumen ini didirikan untuk mengenang serta menghormati para pahlawan dan kesatria Bali yang berjuang dan berkorban dalam pertempuran Margarana untuk melawan penjajah Belanda pada tahun 1946 demi kemerdekaan Indonesia. Puputan Margarana itu puputan artinya selesai, dan disinilah terjadi perang habis-habisan sampai darah titik penghabisan. Monumen ini melambangkan semangat juang yang tak tergoyahkan dan penghormatan terhadap pengorbanan para pahlawan Bali. Tujuannya adalah untuk mendorong pengunjung untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan serta membentuk rasa kebanggaan nasional. Benda peninggalan khas dari peristiwa perang Margarana salah satunya apa ya, Pak? Kalau di sini perangnya kan konsep pakai adalah perang gerilya. Di sini benda yang ada di museum itu ciri khasnya adalah bambu runcing dan tombak dan makan keris. Ya, itu yang ada di museum. Struktur monumen terdiri dari 3 tingkat dengan bentuk geometri yang simetris. Tingkat pertama terdiri dari plaza dan taman yang indah. Tingkat kedua memiliki ruang memorial dan museum yang menyimpan artefak dan informasi mengenai peristiwa tragis tersebut. Tingkat ketiga merupakan puncak monumen yang dapat diakses melalui tangga spiral. Ini dirancang oleh seorang pejuang dan dibangun atau di peletakan batu pertamanya tahun 1951 dan diresmikan pada tanggal 20 November 1953. Ketinggian dan ukuran monumen memberikan kesan yang megah dan monumental, melambangkan kebesaran perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Dengan dominasi patung pahlawan yang besar, tiang yang kokoh, dan ornamen Bali yang indah, monumen ini mencerminkan kekayaan budaya dan keagungan Bali. Jumlah pasukan dari Bapak Gusti Ngurah Rai yang gugur di sini pada tanggal 20 November 1946 jumlahnya 96 orang. 96 orang. Ya, yang disebut pasukan Ciwanara. Monumen ini memiliki makna yang simbolis yang mendalam. Bentuk monumen yang kokoh dan tinggi melambangkan kekuatan dan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pilar-pilar yang menjulang tinggi mewakili tekad dan keteguhan hati para pahlawan dalam mempertahankan negara. Tangga menuju puncak monumen menggambarkan perjalanan menuju kejayaan bangsa. Upaya-upaya yang saya lakukan bersama teman-teman termasuk dari yayasan yang sebagai pengelola Taman Pujaan Bangsa Margarana ini adalah menambah koleksi yang didapat dari keluarga-keluarga dari pejuang. Pertama itu, kedua ada sekarang udah di museum berupa video, ada untuk pemutaran filmnya itu kan ada sekitar 40-an tonggak sejarah yang bisa nanti dilihat atau ditonton di dalam museum. Adapun kegiatan yang diadakan di Monumen Nasional yang satu ini yaitu menjadi tempat untuk mengadakan berbagai kegiatan dan acara peringatan. Setiap tahun, upacara puputan Margarana dilaksanakan di monumen ini untuk mengenang jasa para pahlawan. Selain itu, monumen ini juga menjadi tujuan wisata sejarah
yang menarik bagi pengunjung yang ingin mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Mudah-mudahan nanti adik-adik sebagai anak sekolah dan generasi muda, tujuannya dibangun monumen ini adalah satu, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, adik-adik biar tahu di sini tempatnya. Kedua, tujuannya dibangun monumen ini adalah membangun pembangunan karakter bagi generasi muda. Nah, biar di sini kayak tadi saya sampaikan, tempat ini tempatnya bertempur, biar adik-adik mengetahui gimana sejarah TPB Margarana ini. Itu mungkin mudah-mudahan nanti adik-adik atau sekolah-sekolah yang lain bisa ke sini biar tahu bahwa di sini terjadi perang Puputan Margarana. Oke, kenapa tempat ini namanya Puputan Margarana? Puput yang artinya habis dan Margarana artinya wilayah ini. Dan juga tempat ini sebagai monumen mengenang para pahlawan kita yang perang sampai titik darah penghabisan. Dari peperangan Margarana yang terjadi di masa lampau, ada beberapa benda yang menjadi peninggalan khas dari peperangan tersebut. Di antaranya ada bom runcing, tombak, dan keris. Nah, jadi Monumen Nasional Puputan Taman Pujaan Bangsa Margarana ini didirikan pada tahun 1951 oleh seorang pejuang. Namun diresmikan pada tanggal 20 November 1953. Pasukan I Gusti Ngurah Rai yang gugur pada 20 November 1946 terdapat 96 orang. Pasukan tersebut yang bernama Ciung Wanara. Terjadinya Perang Margarana yang terjadi di Monumen Nasional Puputan Taman Pujaan Bangsa Margarana ialah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya pengelola dalam menambah koleksi dari keluarga para pejuang. Dan di sini juga ada video dokumenter yang bisa ditonton kapan saja oleh pengunjung. Adapun saran dari yayasan selaku pengelola Monumen Margarana ini adalah salah satunya yaitu untuk membangun karakter kita sebagai generasi muda. Dan pastinya untuk dapat mengenang jasa para pahlawan dan menjadikan monumen ini sebagai edukasi sebagai pelajar. Harapan dari Yayasan Pengelola Margarana ini ialah supaya dapat mengajak siswa lainnya mengetahui sejarah apa saja yang ada di dalam Monumen Margarana ini.